Muhammad Soleh. Saya dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana alur kerja dalam sistem informasi akuntansi, mulai dari penjualan, penggajian, hingga pengelolaan aset tetap yang ada di PT V2 Indonesia itu. Oke. Nah, presentasi ini akan membahas alur proses dari input hingga output ya teman-teman ya, serta penjelasan DAD, juga ada dari flowchartnya. Nah, itu DAD dan flowchartnya itu masing-masing sistem ya. Nah, yuk kita mulai dari sistem penjualan bersama teman kita itu Bang Isya. Terima kasih atas waktu. Sistem penjualan dimulai dari customer yang melakukan pemesanan. Data ini masuk ke tim sales dan diinput ke sistem. Dari flowchart, kita bisa lihat bahwa jika tersedia, gudang akan memproses pengeluaran barang dan memberikan surat jalan. Jika stok tidak tersedia, maka akan ada pemberitahuan pelanggan dan pesanan akan dibatalkan. Barang yang dikirim akan dikategorikan sebagai transaksi penjualan, kemudian finance akan membuat waktu lalu dikirim ke customer untuk proses pembayaran. Setelah pembayaran diterima, akunting akan mencatat penerimaan pembayaran dalam sistem. DAD dan flowchart akan menunjukkan alur logis dari pemesanan, pengecekan stok, pengiriman barang, hingga pembayaran, semua tercatat rapi dan akuntabel. Kemudian selanjutnya, di sistem penggajian yang akan dipresentasikan oleh Kalinda. Oke, terima kasih Isya. Nah, sistem pengkajian itu dimulai dari pencatatan absensi dan lapor oleh karyawan setiap hari, dan data ini bakal dikumpulkan dan diverifikasi oleh HR, kemudian digunakan untuk menghitung gaji pokok, tunjangan, dan keuntungan seperti BPJS dan pinjaman. Nah, setelah itu dibuatkan nih slip gaji atau final. Setelah dibuat slip gaji non final, lalu akan ada dilakukan pengecekan ulang oleh bagian keuangan sebelum dilakukan transfer gaji ke rekening karyawan. Lalu diterbitkanlah slip gaji itu dan semua data disimpan dalam database pajak. Lalu di sini juga ada flowchart juga menunjukkan bahwa bagian pajak akan menghitung PPh 21 dari slip gaji final dan melaporkannya ke DJP. Dan yang terakhir, proses ini mengabarkan keterkaitan HR, keuangan, dan pajak dalam satu siklus penggajian. Oke, jadi untuk siklus penggajian sudah selesai, dan selanjutnya kita akan ke sistem aset tetap yang akan dijelaskan oleh Linda. Terima kasih. Baik, terima kasih Linda atas penjelasannya. Nah, berikutnya adalah sistem aset tetap. Proses dimulai ketika sebuah divisi mengajukan permintaan aset. Mereka mengisi formulir pengajuan, lalu meminta persetujuan kepada manajer. Jika disetujui, maka diterbitkan purchase requisition dan purchasing mulai mencari supplier serta melakukan negosiasi harga. Setelah mendapat persetujuan dari direktur, purchasing dibuatlah purchase order. Supplier kemudian mengirim barang dan dokumen seperti invoice dan surat jalan yang kemudian diteruskan ke Departemen Finance. Finance memverifikasi dan melakukan pembayaran. Lalu kemudian dokumen diarsipkan. Accounting mencatat aset tetap dan depresiasi ke dalam database dan menghasilkan laporan aset. DAD dan flowchart menggambarkan siklus ini secara menyeluruh dari permintaan hingga ke pencatatan. Nah, kemudian Alia akan memberikan penjelasan mengenai diagram dan juga alurnya. Disimak terus ya. Terima kasih Lintang. Ketiga sistem ini memiliki pola logika yang sama. Dimulai dari input atau data awal, diproses oleh beberapa bagian, lalu menghasilkan output berupa dokumen, laporan, atau catatan keuangan. DAD atau diagram alir data menunjukkan alur informasi, siapa yang menerima data,
siapa yang memprosesnya. Flowchart lebih detail menggambarkan urutan kerja dan dokumen yang terlibat, seperti faktur, slip gaji, atau surat jalan. Dengan menggunakan dua diagram ini, kita bisa melihat bahwa semua proses saling terhubung dan bisa dilacak dengan jelas. Sekarang, mari kita tutup bersama Dinda. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dengan sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan bisa mengelola data secara efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas. Setiap alur dari pemesanan barang, pembayaran gaji, hingga pengadaan aset, semuanya terdokumentasi dengan jelas. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar SIA.